ngabsen kalian, ceramahin kalian di kelas. Kenapa? Saya juga penasaran. Karena kalian nggak datang ke BK. Oh, berarti kita harus datang ke BK lebih sering ya. Iya, kalian datang ke BK, kalian cerita. Biar bisa juga kami menyampaikan sesuatu ke kalian, biar kami bisa mengarahkan kalian jadi lebih baik. Nah, kalian nggak datang ke BK, ya udah kita datengin. Kita datengin tuh kalian setiap hari ceramah gitu. Tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk membentuk kalian dari nol agar sukses di masa depan. Karena kita kan sudah merasakan pengalamannya ya Pak Dapa ya. Oh begini loh siklusnya, oh begini nanti dia anaknya, oh begini jadinya. Apakah semua orang mau gagal? Enggak dong. Enggak kan? Enggak dong. Bisa nggak kita mencegah kegagalan itu? Bisa. Dengan cara apa? Belajar dari pengalaman. Ya. Bisa kita mencegah sesuatu itu, tapi kita harus belajar dari pengalaman. Dari mana pengalaman itu bisa kita dapatkan? Dari cerita. Iya kan? Kalau kita nggak cerita, apakah kita punya pengalaman orang? Enggak. Apakah kita bisa membuat pengalaman sendiri? Bisa, tapi sudah lambat jadinya. Iya kan? Pengalaman yang ingin kita miliki adalah pengalaman yang baik. Tentunya, nggak ada orang yang mau pengalaman yang buruk kan? Sehingga belajarlah lebih banyaklah belajar di pengalaman teman. Gitu. Ya, jangan pengalaman teman yang udah buruk itu kalian ulangi kembali buruknya. Ya. Kadang seperti itu udah dikasih tahu. Loh, kok malah itu dijalanin? Itu lucunya dan itu terjadi beberapa hari terakhir. Jadi dari hari Senin sampai hari Rabu itu saya ceramah tuh di kelas-kelas Pak Dapa. Loh, Rabu sorenya ada kejadian hal yang saya ceramain lah. Ini gimana konsepnya gitu. Iya kan? Harusnya kan belajar dari pengalaman. Ternyata mereka mengulangi hal itu gitu. Kalau gitu kenapa tuh? Dari dianya apa gimana? Dari dirinya sendiri. Yang bagaimana? Yang memiliki egoisme yang tinggi. Kita tidak harus merasakan rasa sakit jatuh untuk Iya. tahu bahwa itu sakit, bahwa itu benar, ya sakitnya. itu kan sakitnya, sakitnya benar. Jadi kita tuh harus belajar dari pengalaman orang sehingga ada kata-kata pengalaman adalah guru terbaik. Walaupun itu bukan pengalaman kita sendiri. Betul. Kita bisa mencegah sehingga kita bisa membentuk pengalaman yang baru sehingga cerita kita ke generasi kita agar lebih bagus lagi kan gitu ya Pak Dapa ya. Betul. Tapi betul tadi yang Bu Lala bilang tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa karakter manusia itu yang dia harus merasakan itu loh. Nah, dia nggak percaya apa kata orang gitu. Dia harus ditampar dulu baru bisa sadar tuh ada. Nah, itu tetap ada. Makanya sebagai BK itu sebagai pengingat bahwa alarm gitu sebagai triggernya. Kalau misalkan melakukan seperti ini, impact-nya seperti ini gitu. Jadi kalau di BK tuh luas, bukan hanya cuma sekedar kalian melihatnya Bu Lala sering ngomel-ngomel itu, marah-marah, bukan hanya sekedar itu, tapi luas di situ. Itu yang sekarang tidak diketahui kalian. Iya, kalau kakak kelasnya itu Banyak. malah deket ya, Malah deket sama kita, makanya sering ada foto kita yang dibuat sama anak. Coba cek tadi ruangan dia. Di ruang BK tuh kan ada foto-fotonya, bahkan ada juga yang di lemari karena udah jatuh nggak bisa dipasang lagi. Jadi ibu simpen di loker ibu gitu, tapi fotonya masih ada. Masih ada. Tuh. Jadi kadang kalau live streaming gitu ya Pak Dapa ya, adalah beberapa kakak-kakak kelas kalian, Bu masih ingat nggak sama saya? Bu masih ingat nggak sama saya? Masih gitu. Karena apa? Karena mereka itu dekat. Kadang ibu marah ke kalian itu bukan berarti benar-benar marah. Ibu tuh marahnya karena kok kamu on banget sih gitu. Iya kan? Kamu on banget sih, bukan udah ngasih tahu. Jangan gitu dong. Masih membandel kan kesel ya. Keselnya itu, nah ngapain kamu ikutin yang udah salah gitu. Ibu udah kasih tahu kamu gini gitu. Sama ibaratkan ibu punya anak, ibu paling kesel anak ibu jatuh. Karena jatuh itu sakit gitu. Ibu udah kasih tahu, jangan naik yang tinggi-tinggi, nggak boleh bla 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 bla. Naik juga jatuh, kesel kan? Berarti kan omongan kita nggak didengar ya. Ya udah kan sakit kan
Ya biarin udah aja. rasain gitu. Ya rasain gitu. Rasain deh sendiri. Udah sakit bukannya disayang malah dimarah. Iya. Tapi Iya. itu marahnya karena sayang Sayang sebenarnya. gitu. Sayang banget kan kamu tuh mengulangi itu gitu. Jadi seolah kadang kita merasa nggak dipercaya banget sama anak ini gitu kan. Tapi ya Bu, kadang kalau misalnya kita melakukan kesalahan tapi malah dimarah, jatuhnya jadi kita kayak ih masa sih malah begini gitu. Kayak jadi kita tuh mikir kayak kok bisa sih begini, gitu malah aja jadi lah. malah jadi down gitu loh. Makanya terakhir udah deh mending kamu gini, udah deh mending kamu gitu. Makanya terkadang kita ketika kita habis marah-marah kita pasti akan memberikan satu solusi. Udah sebaiknya kamu jangan begini, sebaiknya kamu jangan begitu gitu. Pasti akan ada selipan kata di situ bagian belakangnya. Setelah kalian sudah mulai menyadari, ketika kalian bilang masa gini aja salah, gini kan berpikir kan? Benar. Bagus Bener berarti. kan? Berarti ngeresep tuh omongan ibu di sana. Sehingga itu akan membuat kalian berpikir ulang kembali. Iya bener juga ya, salah ya ngapain gini ya. Iya kan? Betul. Lah kalau kalian dikasih omongan, dikasih nasihat, kalian tidak merasakan seperti itu, berarti kesadaran nggak ada. Berarti kemungkinannya lagi akan muncul kejadian seperti itu gitu. Tapi ketika kalian sudah berbuat A, terus sudah merasakan akibatnya, terus kalian sadar, wih kok gini, wih kok gitu, bagus berarti. Berarti ibu jamin kalian tidak akan mengulangi kesalahan yang sama gitu. Itulah yang dicapai sebenarnya pada Pak ya. betul, Itulah betul. yang kami harapkan sebenarnya. Rasa sadar diri. Karena apa? Karena menumbuhkan rasa kesadaran sekarang itu susah sekali. Benar. Kalau kalian tidak mengalami langsung. Gitu teman-teman, jadi di BK. Tapi kalau misalkan back to the bulala. Betul pula. Basicnya ibu tuh memang di BK, apakah di guru biologi? Pak, biologi ya? Ya, biologi. Nah, gitu. Ibu basicnya di guru biologi, tapi lama-lama ibu menjiwai BK ya. menjiwai lama-lama. Sampai ibu cerita di rumah kadang, ibu capek banget, bla 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 bla. Ibu cerita ini itu sama suami ibu. Terus dia bilang, udah deh, tenang aja, kamu sudah menjiwai BK. Itulah jati dirimu yang sebenarnya gitu. Karena ibu tipenya bukan yang diem, kalem, senyum-senyum, enggak. Ibu tipenya yang banyak omong gitu. Dan kenapa ibu bisa berbuat seperti ini sekarang ya karena pengalaman-pengalaman yang dilakukan oleh bapak ibu guru itu sendiri. Ibu senang banget kalau sekolah itu selalu mencari role of model, Apa itu? Role model. panutan. Oh. Iya, panutan. Ketika seseorang hidup, dia harus memiliki panutan. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu dia menyemangati dirinya sendiri, memotivasi untuk berhasil ke depannya. Tapi kalau dia nggak punya role of model, bingung mau ngapain, gitu kan? Mau jadi seperti apa nantinya, gitu. Mau berbuat bagaimana cara kita bertindak, kita nggak tahu, gitu. Makanya kita perlu yang namanya role of model itu sendiri. Gitu, Pak Dapa. Betul. Nanti yang di belakang layar ingetin ya, kalau udah sejam lebih. Gitu juga sebenarnya. Oke sih. Cepet ya Pak Dapa ya. Cepat. Makanya taruh ngomong-ngomong 3 jam. Tiba-tiba sepi gitu. Iya tiba-tiba udah pulang Udah semuanya. pulang. Udah tutup sekolahnya. Ini kombel udah selesai. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Izin. Izin. Oke. Ada lagi yang mungkin Ada. kalian penasaran tentang bulala ataupun kakak sendiri? Iya, pada sekarang. Iya, Kak Dapa nih. Dia tadi udah pelala nih. Sekarang Salah. sama Kak Dapa nih. Salah lagi. Atau boleh ibu yang nanya nih sama Aduh. Pak Dapa? Siswa dulu. Kan dari tadi Pak Dapa nanya ke saya. Saya Iya. mau nanya nih. Iya. Ini kasihan anak-anak. Aduh, berani nggak ya? Berani nggak ya? Tanya aja guys, tanya aja. Nanya sama Pak Dapa, gimana sih caranya Pak Dapa untuk mencapai resolusi itu? Ayo. Tuh, berat. Ayo. Iya kan? Ayo. Bener. Kadang orang Ayo. Apa ayo? karena gini Pak Dapa, mereka cuma bisa membuat resolusi, tapi Iya. mereka kadang bingung. Kadang bingung menjalaninya gimana dan mulainya dari mana gitu. Oke. Mungkin ada Tips ya. tips and trik ketua. Perbedaan perbedaan saya sama bulala tuh ini ya, kalau
bahas tadi yang dibilang sama Bula tentang role model. Justru role modelnya kakak itu siapa? Bula lah. Dulu. Loh, sampai sekarang. Karena kenapa? Ya karena kenapa? Iya. Artinya pandangan kakak sebagai yang bekerja dengan Bula lah. Memang beliau ini adalah orang yang apa istilahnya perfeksionis lah gitu, rapi, teratur. Dulu. Aduh, sekarang pun saya lihat masih sama Masih ya. gitu. Makanya itu tadi Bulal aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, saya orangnya males ya, orangnya malas, nggak mau ribet. Jadi selagi masih bisa dipersimpel, permudah. Makanya kalau menyangkut dengan pertanyaan bagaimana caranya, ya memulai dan berusaha. Gitu, ya mulai berusaha. Misalkan kalian nih mau mulai di bidang apa, bidang bisnis digital. Tuh, bisnis digital ada banyak tuh gininya, pembagiannya. Ya udah kalian tinggal pilih mau pilih di bidang yang mana. Contoh kalau admin media sosial spesialis, ya udah kalian pelajarin media sosial. Karena kalau kalau kalian mau capai ya mulai gitu, langkah besar dimulai dari langkah yang kecil. Sekecil apapun langkah kalian adalah langkah awal kalian untuk menuju kesuksesan yang besar. Bukan begitu? Begitu. Itu yang yang saya pelajari selama 23 tahun hidup ya. Hidup. 23 tahun hidup Iya, ya. Saya masih kecil, Bu. Resolusi tahun Betul. 2026. Hidup. Tentunya seperti itu. Makanya itu tadi, selalu berusaha. Masalah gagal atau enggak gitu, masalah berhasil atau tidaknya, yaudah. Kalau misalkan gagal pun fokus sama solusinya kayak gimana. Fokus sama solusi. Kalau kakak sendiri nggak suka kayak merenungi kayak kenapa aku gagal ya gitu. Aduh aku gagal loh, aku mental health loh, Allah gitu. Ya, karena paling nggak suka kayak itu, apalagi dengar orang kayak gitu. Kalau mungkin orang terdekat kakak kayak gitu, maaf nih karena itu tadi artinya fokus sama solusi, apalagi cowok ya. Fokus sama solusinya, jangan merenung apa solusi yang bisa minimal untuk menyelesaikan hal itu gitu. Walaupun tidak langsung jedek selesai, setidaknya bisa mengurangi kapasitas masalah yang kalian hadapi. Itu yang saya lihat di angkatan kalian sekarang, kebanyakan merenung. Kebanyakan overthinking. Kebanyakan overthinking gitu. Apalagi cewek nih Kak. Ya udah jalanin aja kita ikuti harus, kalau gagal ya ulangi lagi gitu. Siapa sih yang nggak pernah gagal? Betul, Ya. siapa sih nggak pernah gagal. Tapi bukan gitu. kegagalan itulah yang harus kita fokuskan. Justru satu kali gagal belum tentu Betul. nanti gagal lagi gitu. Karena banyak yang sekarang tuh gagal udah nggak mau lagi gitu. Menyerah ya, Jadi, tengah justru jalan. yang membuat kalian terpuruk. Kalau kalian ingin memulai hal sesuatu, wajib hukumnya gagal. Wajib hukumnya gagal. Kalau kalian nggak pernah gagal, Berarti belum mencoba. ada hal lain ya, ada hal lain ada hal yang salah di situ. Gagal itu hukumnya wajib. Makanya kalau gagal, jalan lagi gitu. Kalau gagal, jalan sampai kalian bisa berhasil. Gitu. Ya. Ini orang nih biasanya yang sering overthinking nih, Bu. Sering overthinking apalagi. Kasih ceramah nggak sih? Ceramah BK nggak sih? Begadang tengah malam nungguin chat gitu, Bu. Aurel nih. Menyemangati pada apa untuk kerja. Mas perhatian. Ada yang nyemangat. Nih, kalau yang Ratu Galau nih. Siapa kamu? Lupa. Hanin. Lupain aku. Saking di media sosial ya, anak nih mantap. Gitu, teman-teman. Mau nanya Monggo. Izin. Monggo. Habis. Jadi kan kadang orang tuh ada tujuan, tapi kadang dia bingung nih, kayak hilang arah gitu. Iya, biasanya saya gitu, kayak saya pengen ikut lomba gini. Lihatnya tuh kayak pengen banget ikut kayak dia gitu. Tapi kadang hilang arah juga, nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Nggak ada yang apa sih? Yang atau jalan misalnya ada lomba gitu kan diatur sama guru. Nah biasanya dia yang ngajarin nih. Nah sekarang saya sendiri tuh kayak bingung gitu, gimana caranya hilang arah lah gitu. Jadi awalnya jadi
baru mau bilang. Mm-mm. Abis ini ke BK ya. Abis ini ke BK. Jadi kita tujuannya BK di situ. Makanya kita sering banget bilang, anak-anak kalian nggak usah takut kalau ada hal apapun yang ingin kalian sampaikan, silahkan sampaikan ke BK gitu. Tujuannya adalah biar kita tahu kalian itu maunya apa sih. Kalau kamu sudah mau membicarakan itu ke BK kepada kami, ya kami bisa. Oh, kamu cocok sama guru ini. Nanti kami yang akan arahin, ya. Betul. Kami yang bakalan bantu. Pak, Bu, tolong dibantu anak ini, dia mau ikut perlombaan. Justru kami seneng banget loh. Pada apa ya? Banyak siswa yang mau ikut lomba. Ya. Karena apa? Karena kita ingin menggali potensi kalian. Sebenarnya anak TI itu pinter-pinter. Banget. Hanya aja. Banyak yang males. Makasih loh. Tapi Ada lebih sakit. ke belum berani mencoba. Nggak berani mencoba, nggak berani Bingung memulai. juga Iya. mau mulainya tuh. Bingung karena nggak berani deket sama guru. Yes, of course, itu tadi. Bingung karena nggak mau menceritakan sesuatu. Makanya tadi ibu nanya, kalian tuh sebenarnya nganggap kami itu orang lain. Apakah keluarga kalian? Kalau kalian menganggap kami sebagai keluarga, kalian pasti akan cerita. Tapi kalau kalian menganggap kami orang lain, kalian nggak bakalan cerita-cerita. Gitu. Emang ada orang yang di sini diem apa segala macam kita marahin? Enggak kan? Lagi dipelototin ya. Enggak kan? Enggak, dia aman aja. Kadang ibu liatin orang, dia udah mau nyapa ibu apa segala macam, tapi tiba-tiba dia berhenti tengah jalan. Kita liatin, ngapain? Kok kamu gitu? Jadi tujuannya adalah pengakraban. Ada orang yang udah dari jauh udah lihat ibu kayak gini, tiba-tiba udah mau deket, langsung diturunin tangannya. Padahal dari jauh dari lobi udah kayak gini. Ibu masih di sini, udah di sini, udah deket banget, mepet banget, tiba-tiba diturunin dan tiba-tiba beralih arah. Kenapa? Gitu. Sering terjadi kadang. Aduh, Ragu berarti Mas. apakah saya seseram itu? Gitu. Kadang ibu introspeksi, nak, apa yang kalian lakukan ke kami, itu ibu introspeksi. Emang aku kenapa ya? Muka aku serem, kenapa ya. gitu? Emang galak Enggak ya. banget ya? Enggak Maka ya. kadang ibu sering bilang di kelas, ibu baik, kok nak hati ibu selembut salju gitu. Karena mereka lihat saya tuh kayak, gimana? Tapi Bu ya, kalau- Bacaan banget gitu. Tapi kalau saya boleh saran Bu ya, ini jujur, izin dan jujur Bu ya. Tadi. Boleh, saya ikhlas. Sepertinya dan kayaknya dan termasuk saya Emang melihat melihat seram Bu Lala itu karena Bu Lala pakai masker. Oh iya ya. Bu Lala pakai masker, kacamata, diam gini. Iya. Kan kita kalau misalkan kita lihat Bu Lala senyum, oh oke lah gitu. Ini kan kita nggak tahu Bu Lala Berarti senyum apa moodnya nyembang. lagi bagus ya. Iya. Kalau diam-diam tuh moodnya kayaknya Lancar tuh. bagus moodnya gitu. Saya mau pilih sesuatu. Saya mau pilih sesuatu. Sebenarnya izin. Sebenarnya kenapa nih ibu pakai masker apa segala macam? Ya karena ngantuk. Si ngantuk pagi-pagi apa gitu. Jadi menghilangkan rasa ngantuk itu ya udah pakai masker aja dulu, kasih dulu budaya Cepaka bicara Oh, gitu. gitu. Nanti kalau udah kayaknya mau ngomong nih baru tak buka maskernya. Yo, udah semangat ini. Ini masukan-masukan dari siswa sih Bu, Iya, gitu. bener. Artinya, Udah diwakili. Waktunya lagi. oke, terima thank kasih. Oke, ya. closing Cepet ya. statement dari Bu Lala deh, gitu. Tentang 2026 ini terakhir bagi mungkin pribadinya Bu Lala dan bagi teman-teman SMKTI semuanya. Oke. Gimana Bu Lala? Bagi teman-teman SMKTI aja ya. Harapan ibu, buatlah resolusi untuk diri kalian sendiri, mulai dengan cara menuliskan 10 keinginan dalam jangka waktu 1 tahun. 10 keinginan yang bisa dicapai dalam jangka waktu 1 tahun. Karena itu akan membuat kita termindset. Hormon dopamin akan membuat kalian semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan patah semangat apabila satu resolusi kalian itu tidak tercapai. Jangan hanya terfokus pada satu resolusi. Kalau resolusi A gagal, lanjut ke resolusi B. Karena belum tentu di sini kita gagal, di sana kita juga gagal. Gitu. Terus selanjutnya, jangan pernah
menganggap bahwa pengalaman seseorang itu tidak penting dan tidak akan pernah kalian rasakan. Jadilah pendengar yang baik. Ya, Hmm. belajar terus mendengarkan seseorang. Orang. Karena dari mendengarkan itulah secara tidak langsung kita sudah belajar berpikir. Ingat, berpikir itu wajib untuk semua orang. Nyalakanlah api dalam pikiran kalian. Pikiran itu adalah api yang harus diapain? Dipatek dengan apa? Motivasi. Apa motivasi kita? Resolusi. Gitu. Sehingga barulah kita terus berpikir jadi semangat. Tapi kalau apinya dipademin, kenapa padam? Karena nggak ada motivasi. Mati rasa. Kenapa nggak ada motivasi? Karena resolusinya nggak ada. nggak tepat, nggak sesuai dengan waktunya gitu. Terlalu tinggi memiliki resolusi ya susah. Sampai kapanpun nggak bakalan semangat. Makanya mulai dari sekarang yang paling penting adalah buatlah resolusi jangka pendek dan jangka panjang gitu. Kalau sudah jangka pendeknya tercapai, maka kita akan semangat untuk mencapai yang jangka panjang. Kalaupun tidak habis dalam tahun ini, pasti resolusi itu akan bisa kita capai di tahun depan. Ibaratkan sebuah lagu, jika tidak hari ini maka minggu depan. Jika tidak hari iya, Gini gitu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak hal yang ada di lirik-lirik lagu itu yang bisa kita pergunakan sebagai semangat, sebagai motivasi juga gitu. Kalau saya bikin. Tepuk tangan. Selesai ya? Selesai. Oke, silakan Bella, Ibu kembalikan. Sebenarnya sudah selesai nih. Udah nggak ada berapa Udah. menit lagi. Aman. Lagi 3 menit. Cepat Kesimpulan sekali. aja. Kesimpulan aja. Iya. Oke, teman-teman semua, kesimpulan dari pembicara kita hari ini yaitu di 2026 ini dengan tema New Year New Me mungkin ya. Jadi kita harus membuat resolusi yang Iya. sudah dibilang dengan Ibu Lala dan Kak Dapa dengan semua yang sudah kita bicarakan hari ini. Semoga kalian mengambil Sedikit hikmahnya. ya, sedikit. walaupun sedikit, ambil Iya. aja. Apapun itu mungkin tentang dari tadi yang Ibu Lala bilang tentang dari BK atau apa, terus bagaimana cara mengikhlaskan seseorang yang mungkin kalian yang masih belum move on. Cepatlah move on, cepatlah. Teman-teman Bella ya kayaknya udah move on ya. Sabar, Bella, sabar. Sabar ya loh. Resolusinya loh. Udah ya. Oke. Oke, mungkin udah nggak ada mau dibicarain lagi nih. Ya. Oke. Oke, ada saya. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Dadah. Random ya. Oke. Ini sekarang kita konsul.